Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video yang keempat ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel dari buku yang sama, yaitu buku metode penelitian atau METLIT oleh Pak Aries Kandi. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Untuk tutorial selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Sebelumnya, uji asumsi klasik di sini merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan OLS. Jadi, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik ini tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresinya. Jadi, apakah data panel model yang berbasis OLS adalah CHEM atau dan FEM. Nah, kalau misalnya CHEM dan FEM itu memang perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk CHEM dan atau FEM. Tapi kalau misalnya regresi lebih cocok menggunakan REM, jadi tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik ini. Karena si REM sendiri itu menggunakan GLS. Nah, di sini untuk pertama yaitu ada uji multikolinaritas. Nah, ini perlu dilakukan karena pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas untuk mengetahui apakah terjadinya hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang kita teliti. Untuk tahapnya menggunakan view ini, kita untuk pertama klik quick, lalu kita pilih group statistik, lalu kita pilih correlation. Nah, di sini akan muncul kotak dialog series list. Itu kita isi dengan variabel apa yang kita teliti. Nah, kalau saya kan menggunakan 6 variabel tadi, yaitu ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Nah, di sini kita pilih oke. Nah, akan muncul nih outputnya. Nah, dari output yang dari saya ini dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinaritas dalam model regresi. Untuk tahap kedua yaitu ada uji heteroskedastisitas. Nah, ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Jadi untuk menguji ini caranya kita klik dulu objeknya EQ01. Nah, di sini file view-nya kita klik view, kita pilih residual diagnostik, lalu kita pilih cross section dependence test. Nah, di sini akan muncullah output sebagai berikut. Nah, di sini probabilitiesnya 0,1669. Jadi keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat nilai probabilitasnya dari si Pagan RM. Jadi HO jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,5, kalau HA itu kurang dari 0,5. Jadi nilai probabilitas Pagan RM-nya ini lebih besar dari tingkat 0,5 atau 5%, maka HO diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat 0,05, maka HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau dilihat dari data ini, probabilitasnya itu 0,1669.
1669, jadi lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel ini tidak terjadi heteroskedastisitas.